warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Yusanti dengan NIM 231344027 dari kelas 2A TNK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 pengolahan sinyal digital. Jadi di modul 3 ini tentang karakter sinyal dan tentang audio. Dimulai dengan nomor 1. Di sini diberikan program sebagai berikut. Jadi di sini frekuensinya adalah 4, lalu durasinya adalah 1, frekuensi samplingnya 100, dan fase awalnya 0, amplitudenya 1, B-nya 0. Lalu di sini pertanyaan pertama yaitu berapa jumlah gelombang yang tampil pada hasil plot? Mengapa program di atas hanya menghasilkan gelombang sejumlah itu? Jadi gelombang yang tampil adalah 4 gelombang. Dari mana 4 gelombang itu? Didapat dari rumus, yaitu durasi dibagi dengan periode. Nah, pertama adalah kan kita menggunakan frekuensinya 4 dan durasinya adalah 1, maka periode yang didapatkan yaitu 0,25. Nah, dari sini bisa dihitung jumlah gelombangnya, yaitu durasi dibagi dengan periode. Jadi, durasinya adalah 1, periodenya 0,25, 1 dibagi 0,25 yaitu 4. Didapatkan gelombangnya adalah 4. Jadi didapat dengan rumus durasi per periode. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu ubah frekuensi sampling menjadi 8 Hz. Apa yang terjadi? Di sini frekuensi samplingnya diubah menjadi 8 Hz. Yang pada awalnya adalah 100. Terlihat setelah di-play, setelah di-run, gelombangnya akan menikuk tajam seperti ini dan tidak seperti yang pertama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, di sini sudah saya jelaskan, jika frekuensi sampling diubah menjadi 8, gelombangnya tidak halus. Nah, frekuensi sampling di sini tuh digunakan untuk menentukan banyaknya titik yang digunakan untuk gelombang. Karena frekuensi samplingnya itu kecil, yang pada awalnya adalah 100 dan diubah menjadi 8, jadi titik untuk menentukan gelombangnya itu hanya ada 8. Nah, hal tersebut tuh menghasilkan gelombang yang dengan frekuensi 4 tadi itu menjadi patah-patah gitu. Nah, terus dapat dilihat juga pada gelombang bahwa terdapat 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Soal selanjutnya, berapa frekuensi sampling minimal untuk mendapatkan jumlah gelombang yang sama dengan frekuensinya dan mengapa? Jadi, frekuensi sampling minimal, jadi biar jumlah gelombang itu sama dengan frekuensinya itu, jadi frekuensi sampling jangan ngomong. Jadi frekuensi sampling minimal untuk mendapatkan jumlah gelombang yang sama dengan frekuensinya itu adalah di atas 8 atau di atas 2 kali lipat frekuensi. Karena frekuensinya adalah 4, jadi 2 kali lipatnya adalah 8. Jadi frekuensi samplingnya itu harus di atas 8. Nah, saat dicoba menggunakan frekuensi sampling 10, sudah terlihat bahwa gelombangnya itu ada 4. Di sini ada 4 gelombang. Jadi frekuensi sampling minimalnya itu harus di atas 8. Saat 9 itu belum terlihat bahwa bahwa gelombangnya itu 4. Jadi harus dimulai dari 10. Seperti itu. Soal selanjutnya adalah analisis suara. Nah, ini untuk frekuensinya 440. Soalnya itu terlihat dari untuk soal yang ini suaranya itu saya dapatkan dengan frekuensinya itu 440, durasinya itu 5. Durasi ini menentukan detiknya itu berarti akan menjadi 5, dan fase awalnya 0, frekuensi samplingnya itu 8000, amplitudenya 1. Nah, di sini menggunakan audio S, rate sama dengan Fs. Kita coba. Suaranya akan terlihat seperti itu.
terdengar seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya itu ganti nilai Fs dengan 1500. Perhatikan hasilnya, jelaskan mengapa dapat terjadi demikian. Jadi yang awalnya Fs-nya adalah 8000, kita ganti menjadi 1500. Namun frekuensi, durasi, dan lain-lainnya tidak diubah. Kita dengarkan. Nah, audionya tidak bisa di-play. Sebenarnya audionya itu bisa di-play, namun pada device saya kebetulan tidak bisa di-play dengan frekuensi di bawah 3000 gitu. Jadi di sini sudah saya jelaskan bahwa setelah dilakukan percobaan mengubah-ubah frekuensi sampling, ternyata frekuensi sampling minimal yang bisa menghasilkan audio yang bisa di-play adalah 3000. Jadi di bawah 3000 itu sudah mulai tidak bisa di-play. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena sistem tidak bisa membaca frekuensi yang kecil, seperti itu. Soal selanjutnya adalah, di file audio 1, menurut Anda parameter apa yang diubah dan mengapa? Jadi setelah dilakukan percobaan, parameter yang harus diubah itu adalah frekuensinya. Nah, agar hasilnya itu sama seperti audio 1, frekuensinya harus memakai 260 Hz. Untuk frekuensi sampling harus tetap memakai 8000 karena standarnya memang di atas 8000 agar audionya terdengar jelas gitu. Semakin kecil frekuensi, audio yang dihasilkan akan menjadi semakin rendah, sedangkan semakin tinggi frekuensi, audio yang dihasilkan akan tinggi dan melengking. Nah, selanjutnya di file audio 2, menurut Anda parameter apa yang diubah dan mengapa? Nah, ini untuk audio 2 itu ternyata yang harus diubah adalah offsetnya atau B-nya. Pada audio 2, suara yang dihasilkan itu terdengar sangat kecil. Jadi setelah dicoba saat menggunakan frekuensi 440 Hz, hasilnya sama seperti audio 2, hampir sama, tapi suaranya itu masih sangat besar. Jadi frekuensinya tetap menggunakan 440 Hz, namun offsetnya diubah menjadi besar. Dicoba menggunakan offset 5, audionya itu masih besar atau keras. Jadi digunakan offsetnya itu 20. Jadi dapat disimpulkan bahwa offset itu menentukan besar dan kecilnya audio yang dihasilkan. Soal selanjutnya yaitu untuk audio 3, parameter yang diubahnya itu sama seperti audio 2. Jadi audio 3 dan audio 2 itu sama. Jadi yang diubahnya itu adalah offsetnya. Selanjutnya di file audio 4, menurut Anda parameter apa yang diubah dan mengapa? Untuk audio 4 ini terdengar bahwa suaranya itu tidak hanya ada satu. Jadi terdengar ada beberapa frekuensi gitu. Maka dari itu dilakukan percobaan menggunakan 2 frekuensi terlebih dahulu. Jadi saya coba menggunakan 2 frekuensi. Hasilnya itu masih berbeda dengan audio 4. Jadi dicoba menggunakan 3 frekuensi dengan frekuensi pertamanya itu yaitu 261 Hz, frekuensi keduanya itu 349 Hz, dan frekuensi ketiganya 392 Hz. Nah, durasinya dan yang lain-lainnya itu tidak diubah. Jadi karena pakai 3 frekuensi, jadi S-nya juga ada 3. Dari program di atas, lakukan modifikasi agar menghasilkan audio di mana frekuensinya berubah seiring durasi. Bisa frekuensinya terus naik atau terus turun atau bersifat fluktuatif dengan frekuensi yang digunakan antara 200 sampai 4000. Nah, di sini durasinya itu tetap 5, frekuensi samplingnya 8000, dan di sini itu rumusnya itu yaitu menggunakan FT-nya itu 500 ditambah 4000 dikurang 500 dikali T per durasi. Dan kita coba. Bahwa audionya itu melengking semakin ke atas atau terus naik gitu, bersifat fluktuatif. Sekian adalah penjelasan modul 3 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.